selamanya anak milenial nggak bakal bisa di rumah dengan uang cash. Karena kenaikan properti sama kenaikan gaji kita itu nggak nyampe. Ketika kita nanti udah milih, oh ini aku mau Bitcoin, tujuanku tolong karena apa? Aku tahu nih. Mindset kita harus benar dulu nih. Jadi istilahnya kita harus tahu kalau kita tuh adalah sebagai pemilik perusahaan, termasuk salah satu pemilik perusahaan. Jadi gimana sih bisa dapat passive income? Oke, mari kita mulai. Jangan lupa tonton sampai akhir biar tahu sampai to the bone. Oke, halo semuanya, kembali lagi di FYSKR. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial, Mas Hari. Halo Mas Hari. Halo. Hari ini kita mau membahas finansial ya, kayak ke finansial. Kita mau lebih ke saham, kripto itu kayak gimana ke depannya, sama untuk bank fiat yang sekarang kalau banyak salah. Oke, itu aja kita akan mulai dari awal. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan jangan terbawa ya. Oke, gimana Mas untuk kita melihat perkembangan sekarang gimana Mas untuk khususnya finansial anak muda? Kita sekarang kan baru booming cryptocurrency gitu. Bagaimana orang-orang itu ikut Mas pilih gimana? Mas Adi gimana? Iya sih. Jadi gini sih bro ya. Memang keadaan bisnis dan investasi di zaman sekarang sama dulu itu beda-beda ya. Jadi mungkin di zaman dulu itu orang-orang lebih suka berinvestasi pada aset yang real, nyata. Ya seperti kita tahu real estate atau properti itu pasti orang-orang tua pasti ini sangat concern ke sana. Bahkan real estate itu mereka pikir itu adalah investasi terbaik. Dan itu bisa diwariskan ke anak-anaknya. Jadi istilahnya kalau orang dulu tuh punya properti itu pasti aman. Anakku tuh pasti ke depan tuh akan terjamin karena aku punya investasi yang real. Bahkan kalau mungkin punya tanah ribuan hektar, punya sawah, itu adalah investasi terbaik bagi mereka. Nah itu untuk mungkin lebih cocok untuk generasi baby boomer ya, yang generasi orang tua kita. Cuman seiring berjalan waktu banyak terjadi perubahan di berbagai sektor, di cara-cara investasi juga banyak perubahan. Kita tahu di krisis moneter, setelah itu booming perusahaan .com company tahun 2000-an, keluarlah Amazon, Alibaba keluar mendongkrak sisi e-commerce lebih ke digital. Nah itu banyak setelah itu banyak investor besar investasi ke sana, ke perusahaan-perusahaan .com company. Itu akhirnya sampai sekarang ada investasi saham, reksadana, bahkan dengan mudahnya kita bisa berinvestasi ke sana. Kita sudah punya gawai, sudah banyak platform atau aplikasi yang memperdagangkan instrumen ini, instrumen saham, reksadana, bahkan banyak yang sudah diiklankan ikut endorsement di acara-acara seperti yang mungkin ini aku nyebut nggak apa ya, kayak Bibit, kayak Ajaib, mereka nggak apa ya. Nggak apa. Itu semakin banyak dan semakin mudah. Apalagi kemarin kita mengalami pandemi di bulan Maret, April lah ya, itu mulai awal masuk Indonesia. Itu banyak sekali anak muda memikirkan gimana bisnis konvensional sudah pada gulung tikar. Ya bukan semua sih, tapi banyak yang sudah gulung tikar. Kita lihat kasus terbaru seperti Matahari juga menutup beberapa puluh gerai. Itu sektor retail aja sangat parah seperti itu. Itu baru salah satu contoh. Belum lagi yang lain-lain, UMKM juga ada juga banyak yang sudah tutup. Makanya anak-anak zaman sekarang mikir gimana sih bisa dapat passive income walaupun usaha di rumah. Makanya ada aset digital lain, muncullah aset kripto. Bahkan waktu awal pandemi pun saham pun sangat digilai para anak-anak milenial dan generasi Z ini, karena dengan mudahnya mereka dengan jari jempol sama telunjuk tuh bisa mendapatkan uang. Ya mereka pasti ini ya dengan cara-cara yang sudah ini mereka pakai masing-masing lah, beda-beda cara analisa gitu. Jadi memang sekarang ya saya pun juga paling booming di aset digital, apalagi aset kripto yang menawarkan return yang tinggi ya, tapi juga pasti diiringi dengan resiko yang tinggi juga ya.
seperti prinsip ekonomi high risk high gain ya, itu sangat ya, itu juga berlaku juga di aset kripto. Jadi seperti itu sih, dan mungkin ke depan juga kalau saya pribadi berpendapat ya aset ini akan tetap ada, mungkin beberapa tahun ke depan masih ada. Cuman ya kita tinggal nunggu aja, mungkin pemerintah akan mengeluarkan regulasi seperti apa ya, kita tunggu saja. Jadi kalau saya boleh rangkum ini kan di awal kita tuh ngomong kalau sekarang tuh menunjukkan saham sebenarnya udah dari dulu ya mas, kita orang-orang itu tuh saham dan sebagainya itu udah dari dulu, cuman boomingnya baru-baru aja. Jadi kalau main tuh baru 2020 saham yang BRIS, Antam itu yang merdeka sekali. Nah, sekarang pada mulai semua dibuat digital. Sekarang kayak kita mau beli mobil pun kita bisa pakai kripto sekarang. Iya. Semua hampir semua digital loh sekarang. Iya. Tanah pun semua digital. Iya. Pasti teman-teman juga Mas Hadi ini juga punya ya kayaknya yang digital ya. Indonesia Property. Iya. Ada juga kan. Kemarin sih ya ini sih ya yang di dunia kripto yang lagi booming adalah NFT ya, non fungible token ya. Ya seperti dulu itu yang pertama kali kan ini ya si founder Twitter Jack Dorsey menjual Twitter tweet pertamanya tuh ya, di dunia laku berapa ratus miliar ya, itu hal yang zaman dulu mungkin nggak pernah kepikiran, tapi ternyata di tahun 2021 ini bisa terjadi. Hal yang dulu dianggap tabu atau impossible, tapi di tahun sekarang ini bisa sangat mungkin terjadi. Cuman ini ya cuman kayak lukisan gitu dijual secara digital di NFT bisa ini ya laku banget. Lukisannya pun digital sebenarnya. Iya, lukisannya digital. Jadi kalau yang kasus NFT pertama kali itu Twitternya siapa namanya mas? Jack Dorsey itu pertama kali nge-tweet seluruh dunia itu jadi tweetannya itu dibeli sama orang dalam bentuk NFT. Nah, ratus miliar saya nggak tahu. Tapi itu nah mulai dari itu sekarang pada jual digital semua. Iya, digital semua. Jadi kita nggak punya barangnya, tapi kita beli gitu. Iya. Nggak tahu gitu kan. Iya, kayak tadi yang diomongi bro ya, saya beli mobil pun ya Tesla, Lamborghini sudah ini membuka pembayaran melalui Bitcoin. Ini baru Bitcoin sih. Dan banyak lagi yang lainnya. Retail di Amerika juga sudah di depan pintunya tuh tulisannya menerima Dogecoin, menerima Bitcoin atau menerima apapun. Bahkan kemarin aku lihat di Instagram tuh di Jakarta ada namanya ayam geprek kripto namanya. Oh iya, Jogja. Jogja ya, Jogja itu juga itu inovasi sih. Jadi sekarang memang lebih banyak ke digital ya aset-aset. Tapi ya nggak memungkiri kalau aset real kayak properti ya itu tetap nggak ada matinya. Itu tetap istilahnya tuh tetap terpakai lah, meskipun digital udah banyak ya merajalela, tapi tetap aset-aset real tetap harus kita punya. Ya seperti pepatah ya, don't put your egg to one basket, tapi ya sebarlah diversifikasi asetmu ke beberapa ya, mungkin ada yang ke digital, ada yang ke aset real, mungkin juga nyimpen di reksadana atau di emas. Itu juga itu salah satu cara untuk meminimalisir resiko. Jadi misal kalau ada satu yang istilahnya lagi loss, hancur-hancuran, yang lainnya masih bisa menutupi. Jadi seperti itu. Aku lebih mau menjawab TN teman-teman juga yang baru awal. Mungkin teman-teman yang ber-20 ngikutin mulai sampai sebagainya, saya percaya biasanya teman-teman nggak tahu fundamental. Saya juga nggak tahu banget fundamental, tahunya paling terus sedikit lah. Jadi pertanyaan teman-teman sering kali gini, jadi aku harus ngapain sih? Apakah cuma ikut euforia ini aja? Dan kalau ketika si CEO-nya token-token altcoin itu ngomong gini beli dan sebagainya, awet mau coba Mas Hari, menurut Mas Hari kita kudu ngapain? Jadi misalkan kita nih sebenarnya udah punya nih, kita mau planning uang kita segini misalnya. Nah kita harus ngapain dengan uang segitu, dan kita harus memperhatikan apa aja. Jadi nggak kacau beli jual, cuma ngikuti wah nih Doge baru naik, wah nih BNB akan naik dan sebagainya. Cuma nanti menurut Mas Hadi sendiri aspek-aspek apa aja yang kita harus ngerti, termasuk itu saham sama kripto itu kita harus ngerti apa aja untuk kita survive di situ. Jadi nggak cuma gambling atau judi atau spekulasi, sebenarnya ada titik spekulasi juga ya di situ ya. Tapi kan seenggaknya kita analisa apa aja sih menurut Mas Hadi, apa aja yang harus kita pahami. Ya. Oke. Jadi memang dari basic memang kita dari saham itu
saham itu adalah kepemilikan terhadap suatu perusahaan ya, atau entitas khusus, entitas di dunia bisnis gitu. Kalau ini saham ya berarti kita adalah salah satu pemilik dari perusahaan, misalnya kita membeli perusahaan tersebut. Jadi mindset kita harus benar dulu nih. Jadi istilahnya kita harus tahu kalau kita tuh adalah sebagai pemilik perusahaan, termasuk salah satu pemilik perusahaan. Jadi aspek apa ya, kita lihat bisnisnya aja. Kita anggap diri kita tuh pemilik perusahaan ini. Misalkan kita ambil katalah kita invest di perusahaan Astra Internasional. Jadi ya kita tuh pemilik gitu. Kita lihat aspek yang pertama pasti makroekonomi dulu. Kita lihat misalkan dari prospek dari ini ya, industri otomotif ya, itu kedepannya seperti apa, apakah ada regulasi yang mendukung ataupun akan menjadi resisten menghambat perkembangan industri dari PT Astra ini. Begitu pula dengan sektor lainnya, misalkan sektor siklikal seperti sektor batubara atau nikel mungkin. Kalau batubara mungkin di tahun ini ya bro, tahun ini kan mana? Masih pegang. Karena saya percaya batubara tahun ini masih bisa naik. Karena permintaan dari Cina semakin meningkat, harga batubara juga semakin naik ya. Dan juga nikel pasti jadi primadona karena dengan digalakkannya oleh Joe Biden ya, green energy, pasti perkembangan mobil listrik itu akan semakin berkembang. Ya saya yakin sih, in my opinion, pasti ke depan itu green energy bahkan semakin digalakkan di semua negara di dunia. Mungkin ini masih awalan ya, kita masih belum lihat hasil yang signifikan. Cuman kita coba lihat 5-10 tahun, 20 tahun lagi, kita lihat ke depannya seperti apa. Ya gimana sih kita bisa melihat? Ya kita lebih rajin aja membaca, kita ngikuti perkembangan berita, ngikuti perkembangan analis, dan itu bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk menilai suatu sektor itu bakal berkembang nggak ke depannya. Apakah sektor ini bakal berkembang ataupun malah istilahnya malah turun. Jadi yang pertama kita harus benar dulu bahwa kita adalah pemilik bisnis. Kita lihat seperti itu. Kalau juga pemilik bisnis, pasti kita juga akan mengecek laporan keuangan. Nah, gimana? Apakah secara mungkin pendapatan revenue ataupun pendapatan per laba itu naik? Apakah turun atau malah stagnan gitu? Kita lihat kita lihat tahun-tahun sebelumnya, mungkin 5-10 tahun sebelumnya ini berkembang nggak perusahaan ini. Mungkin kita ambil contoh yang paling kelihatan berkembang kan BBCA ya. Itu kalau dari grafik, dari harga sendiri memang sangat signifikan pertumbuhannya dari tahun 2000-an sampai 2020 tuh grafiknya tuh naik. Meskipun beberapa bulan pernah turun, tapi itu adalah koreksi normal, koreksi karena sentimen. Tapi kualitas perusahaan ini tetap nomor wahid gitu. Enggak. Rata-ratanya kalau nggak salah 10% setahun. Betul. Dan itu misalkan 10% ya kira-kira ya. Jadi 10% lah. 10% sampai 10%. Kita ambil kata 10% lah. Nah, misal dibanding dikasihkan ke deposit itu kan mending ditanam di perusahaan. Plus dividen itu baru capital gain ya, belum dividen dari perusahaan ini. Jadi memang mindset harus benar. Kita tahu bisnis, kita cek laporan keuangannya, kita ya banyak faktor lah bro. Bahasa-bahasa teknis lah seperti debt to equity rasio hutang kesehatan perusahaannya gimana sih. Mungkin kalau secara valuasi kita lihat dari PER dan PBV ya, price to earning sama price to book value, masih murah enggak nih? Kalau masih murah ya masih murah dan perusahaannya ke depan bagus ya, bisa lah kita masuk lah. Itu seperti teknik value investing ya, value investingnya Benjamin Graham sama Warren Buffett, itu seperti itu. Perusahaan di mana baru under value tapi perusahaannya tuh bagus, itu kita masuk di situ, kita beli dan kita diamkan saja gitu. Maksudnya nggak usah tiap hari juga dilihatin, ntar juga naik sendiri ya, silakan sabar aja. Nah itu kalau dari sisi saham. Terus kalau dari sisi cryptocurrency ya kita lihat dulu use case-nya seperti apa. Karena kita membeli sebuah koin atau token, di balik itu semua mereka juga punya perusahaan, mereka juga punya tim, juga punya project, punya founder yang visinya seperti apa. Kita harus tahu mereka use case-nya seperti apa, mau menyelesaikan masalah apa di masyarakat. Itu harus tahu, ngerti juga. Karena balik lagi ide bisnis itu kan karena berawal dari di masyarakat ada problem apa, ada penyelesaian atau ada penyelesaian yang bisa dibuat bisnis ini. Ini apa sih yang bisa diselesaikan dari masalah di masyarakat? Itu pasti
project atau token itu pasti ada. Makanya saya juga kadang beberapa kali dengar dari orang juga, kalau saham itu kan punya intrinsic value ya, punya wujud. Kita beli saham, kita punya perusahaan. Perusahaan itu wujudnya tuh ya bangunan-bangunan di mana-mana itu ada wujudnya. Tapi kalau cryptocurrency itu apa sih, masih nggak ada wujudnya? Ya siapa salah gitu. Mungkin yang bilang seperti itu mungkin belum tahu gitu. Kalau di setiap koin ambil kata lah kita BNB lah, Binance Coin itu mereka punya perusahaan. Binance itu exchanger terbesar di dunia gitu, terbesar lah di dunia. Bahkan CEO-nya tuh aktif banget di Twitter ya, jumping so. Artinya apa? Mereka punya perusahaan, pasti mereka punya laporan keuangan, pasti punya pendapatan. Kita kan juga trading di exchanger kan juga pasti kena fee ya. Nah, fee kan juga buat pemasukan dari exchanger tersebut. Nah, itu kan pasti kan diolah. Namanya perusahaan kan pasti inilah bisa diolah, finance mereka, keuangan mereka bisa diolah. Itu juga terjadi di saham juga. Jadi saham sama kripto sama sebenarnya. Tergantung, makanya kripto pun kita juga harus pilih token atau koin yang memang benar-benar punya use case, punya masalah yang harus diselesaikan. Istilahnya bukan koin inilah, koin mainan aja. Kan beberapa banyak kemarin yang keluar ada yang ya logonya bulan lah, logonya bulan, logonya kucing. Nah, mainan doang itu hati-hati ya kayak gitu. Ya mungkin teman-teman yang mau spekulasi ya sudah, itu terserah sih. Cuman kalau dari yang aku sarankan sendiri sih ya belilah koin yang punya use case yang ini, yang use case yang bisa menyelesaikan masalah besar di masyarakat. Sama ya founder lah, tim itu faktor tambahan lah. Kita harus cari founder yang punya integritas, maksudnya dia juga punya visi misi yang oke, punya tim yang oke gitu. Kita lihat di profil mereka lah, mereka memasang di LinkedIn kan kelihatan pendidikannya apa aja, pengalamannya di mana aja, itu pasti akan kelihatan. Founder, use case, ya seperti itu sih. Kita jadi jangan salah kalau kripto itu juga ini punya value-nya, punya intrinsic value-nya. Jadi jangan salah. Makanya sebelum mengelontarkan komen tuh harus belajar dulu. Jadi jangan saja ngomong cel-cel asalkan katanya orang gitu. Padahal kita sendiri belum meneliti, itu salah kaprah sih. Kayak gitu sih. Berarti jadi kalau teman-teman lihat itu boleh ikut-ikutan teman ya. Saran pertama ya, ini harus saya menjawab sih. Pakai uang dingin ya teman-teman ya. Pakai uang dingin itu uang yang kalian ya dipakai, cuman hilang ditabung lah, tabungan, tapi misalkan hilang nggak apa-apa lah, soalnya udah disisihin. Yeah. Cuman jangan uang ada juga loh, uang cincin kawin, tapi jadi 0 rupiah dan sebagainya, jangan tadi. Nah, ya kalau aku sih bilang sih gini, kamu pakai uang investasi itu uang yang siap hilang, uang yang istilahnya kalau hilang pun kamu tuh nggak pusing gitu, nggak sampai depresi, apalagi bunuh diri. Jangan sampai seperti itu ya, karena banyak kasus ya bro ya, di Cina pun kemarin malah ngeri itu yang tahu nggak ya, yang ini sampai pegawai perusahaan peleburan baja sampai ini nyemplung ke tungkunya itu. Gara-gara rugi saham sampai nyemplung, berita bulan lalu Pak ya, tapi di Cina sih sampai nyemplung ke tungkunya itu Pak. Itu udah di luar nalar manusia lah, karena pakai uang utangan sampai kayak gitu. Itu jangan sampai terjadi sama kita sih. Mending pakai uang seadanya aja. Misal punya 500.000 uang dingin, ya sudah digunakan dulu. Ya siapa tahu beruntung bisa naik. Apalagi di kripto ya, mungkin sehari bisa naik 100%, 200%, itu sangat bisa terjadi. Dan itu dikembangkan aja kayak ini ya, compound interest ya, kembangan digulung terus aja kayak snowball efek bola salju. Itu digulung terus aja, semakin lama-lama kan semakin besar. Ya asalkan kita sabar aja sama tekun belajar. Yang penting edukasi diri dulu. Edukasi investasi leher ke atas. Maksudnya apa? Investasi ke pengetahuan dulu. Jangan tahu-tahu jegur asalkan bilang teman ini kripto bisa ribuan persen loh. Padahal nggak tahu ini kripto itu apa, ini panganan opo, keripik kopi kripto ini, kripto ini. Edukasi dulu ke diri sendiri, baru terjun. Jangan asal ikut-ikutan. Kayak gitu sih. Ya. Jadi teman-teman tadi pertama para dingin, kedua kita harus belajar dulu untuk nilai fundamental dan value-nya. Mas Heri ini lumayan mantap banget fundamentalnya, teman-teman bisa belajar dia.
Ini juga ada seminarnya misalkan Mas Ari yang buka seminar di Solo nanti Mas ya. Jadi mantap. Jadi ini teman-teman saya kasih jadwalnya di bawah nanti. Nah setelah nanti kita punya ilmu fundamental, tadi Mas Ari bilang, habis itu kita nyari token yang atau koin yang bagus atau saham yang bagus gimana. Nah tapi sebelumnya kita tarik dulu. Kita mau tujuannya buat apa sih, investasi atau kita bermain seperti itu? Karena kalau kita cek dari apa, aku juga punya Raditya Dika. Raditya Dika itu dari pensiun. Raditya Dika? Iya. Oh, komika. Itu salah satu panutanku karena dia sudah pensiun sekarang, karena dia full uangnya itu masuk ke investasi. Nah dia ngasih tahu kita ini mungkin Mas tadi lihat. Jadi dia itu mempunyai beberapa tujuannya, ada yang untuk pensiun, ada yang untuk sekolah anak, ada yang untuk apa. Nah ini tujuan kita tuh harus ada, karena gini teman-teman, sekali saya pun mengalami, misalkan ya, saya naruh berapa juta misalkan, kok yang berapa ratus ribu atau berapa juta misalnya, naik itu 10%, tak tahan, ya tahan. Dah benar sebenarnya, oh naik lagi tuh 20%, tak tahan lagi. Namanya budi kalau di trading. Nah serakah, naik 30 nggak lepas, nggak jual. Tahu-tahu turun tinggal 5%. Nah, itu saat-saat dimana kenapa 30 tak jual? Kan kita nggak pernah tahu ya. Nah, itu tujuannya kita ngasih tujuannya buat apa sih kita kasih, misalkan cuma buat short term, aku cuma butuh 20% profit, ya udah kalau 20% ya ambil aja. Aku butuh untuk lama, jadi misalkan 5 tahun atau 2 tahun, ya udah tahan 2 tahun. Jadi enggak terus aku pingin cepet banget, nggak bisa gitu ya. Misalnya Mas Hari juga bisa mengalami juga ribuan persen ya Mas ya, ribuan persen di mungkin puluhan ribu ya itu ya, puluhan ribu persen itu mengalami juga ya Mas. Cuman dia punya fundamental kuat, jadi dia tahu tujuannya mau kemana. Dia sekarang masih tahan, masih tahan. Jadi berarti dia long atau mid long ya, mid long ya. Nah, jadi sekarang dia mid. Nah itu harus teman-teman pilih dulu. Jadi tujuannya apa, terus itu habis tujuannya apa, kita punya ilmu, habis itu kita punya produknya apa, misalkan sahamnya apa, misalkan itu kita punya apa. Nah masing-masing itu pun ada juga yang namanya blue chip lah, sudah bilang itu ya, kayak Bitcoin, TH itu namanya blue chip. Jadi ini market cap-nya besar banget, market value sangat besar sekali. Bahkan sekarang hampir 1 triliun per hari untuk kripto, sedangkan untuk saham itu 250 kalau salah, 50 triliun satu hari perputaran duitnya. Nah market value si kripto sama si saham ini udah hampir dekat 50 kali. Karena aku cek beberapa artikel itu, kalau untuk kripto itu 1 triliun, kalau untuk emas itu 11 triliun. Jadi untuk saham 50 triliun, jadi kita dekat ke 11. Padahal untuk kripto sendiri kita sudah hampir mendekati emas ya. Karena kripto itu khususnya Bitcoin ya, itu tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Jadi seperti emas, jadi limited edition. Nah, ketika kita nanti udah milih, aku mau Bitcoin, tujuanku untuk long, karena apa? Aku tahu nih market capku tuh cuma 1 triliun di Bitcoin. Jangan emas aja 11. Jadi kan kemungkinan naik 11 kali kan akan mungkin gitu loh. Aku main saham bisa juga. Kita nggak pernah tahu Bitcoin sampai mana, nggak ada batasnya gitu. Untuk batasan dari itu nggak tahu. Berarti akan naik 50 kali ya silahkan. Asalkan nanti tujuan pertama, tujuannya apa, kedua ujungnya. Gitu yang jadi Mas Hari nanti mungkin akan masuk lagi dalam si kripto sama saham ini. Kalau Bro Hari sendiri, kalau kita mau diversifikasi, misalkan uang kita nih, kita kemana aja? Kalau Mas Hari ini caranya gimana? Kan sekarang kan tadi di awal ngomong kita ini udah cuci otak sama altcoin yang ini harus properti, ini harus emas, harus yang kelihatan. Kan Newman kayak kita ini nggak bisa ini. Udah terlalu lama, kelamaan profitnya kelamaan gitu. Kelamaan gitu. Jadi ada yang cepat apa yang bisa. Nah, Mas Hari ini kalau misalkan saya tanya atau merekomendasikan ke teman-teman semua, pembagiannya seperti apa? Kalau misalkan Mas Hari bisa share berapa persen? Oke. Jadi ini pendapat subjektif. Jadi tidak harus juga 100% dilakukan atau dipercaya sama
teman-teman yang melihat video ini. Jadi memang seperti tadi kita bicara real estate itu memang real kelihatan secara bentuk. Kalau saham kayak sama cryptocurrency mungkin reksadana itu kan istilahnya digital dan ini ya tidak kelihatan secara langsung oleh mata. Jadi memang bisa disimpulkan ke tadi ya profil resiko juga. Jadi memang setiap orang beda-beda. Ada yang mungkin lebih safe, cocok investasi di properti atau mungkin ke emas. Karena mungkin istilahnya si orang ini itu udah misal seorang bisnismen udah omset bisnisnya tuh sehari mungkin bisa ratusan miliaran itu ya mungkin nggak butuh duit lagi ya nggak usah masuk ke kripto atau saham, mungkin dia cuman di properti malah mengembangkan propertinya, beli emas untuk hedging aset, untuk mengamankan aset itu oke, karena setiap orang beda-beda profil resikonya. Kalau dari saya pribadi mungkin dengan saya yang anak milenial ini ya kalau saya sih lebih banyak ke aset digital. Kalau sekarang right now itu saya paling banyak ke digital. Saya juga ada di properti juga, cuman saya lebih fokus ke digital. Soalnya mungkin karena tadi mungkin Bro Yes juga bilang juga ya nyeletuk bentar tadi kalau pikiran baru atau nyuman orang anak milenial Gen Z itu pengen yang cepet gitu. Cara pikir otaknya tuh cepet, padahal juga yang instan. Kita makan mie aja pengen yang instan, yang cepat jadi, dan macam-macam. Kita semua serba instan, serba digital, sekarang sekolah aja digital semua. Bahkan ke depan hampir dipastikan ya bisa juga semua pekerjaan tuh di rumah itu juga bisa. Makanya kayak sektor-sektor properti untuk apartemen mungkin bakal terimbas juga. Nggak ada yang di apartemen mungkin udah pada pulang ke kampung tapi tetap bisa kerja gitu. Itu sangat bisa terjadi di masa depan. Kita juga nggak tahu, cuman kita sekarang hanya bisa berspekulasi, berpikiran seperti itu. Dan tugas kita ya mempersiapkannya. Nek, kalau misal ini terjadi itu saya harus seperti apa sih? Apa yang harus saya siapkan? Ya pasti edukasi lah. Mungkin sekarang lebih investasi ke sektor apalah yang istilahnya nggak bakal tergerus perkembangan zaman sama teknologi lah. Nah, kalau saya lebih ke situ karena saya milenial ya lebih ke aset digital. Tapi jangan lupakan juga sektor real. Mungkin di sini saya tadi dari bahas properti. Karena apa ya? Properti bisa kita pakai. Di samping kita pakai dan harganya bertumbuh, itu pasti itu. Ya harga bertumbuh pasti ini ya. Kalau di lokasi strategis pasti akan bertumbuh sangat cepat. Ya itu istilahnya itu investasi paling ini bukan paling sih ya, mungkin menurutku dua sisi. Jadi bisa kita gunakan juga bisa dapat capital gain. Kan misal dibanding saham kan ya kita nggak bisa gunain apa-apa. Ya kita tapi tetap dapat capital gain sama dividen. Kripto ya, kalau kripto mungkin lebih ke capital gain, jarang sekali ya ada sih yang masukin ke yield farming sama staking itu juga bisa, cuman kebanyakan mindset sekarang masih dapat dari capital gain karena ribuan kali lipat daripada staking mungkin 20% di setahun baru dapat gitu. Kalau saya sih seperti itu, jadi tetap jangan lupakan sektor real untuk anak-anak milenial Gen Z yang dengar ini. Ya saya harap kita nggak melupakan sektor real seperti rumah. Kalau emas mungkin bisa fleksibel lah, mau apa enggak kan, soalnya juga emas kan naik turun kan juga lama ya, itu lama sekali ya. Kalau saya sih mending langsung sikat di saham sama di aset kripto. Reksadana pun mungkin untuk anak-anak milenial mungkin kurang cocok karena kurang kerasa. Saya punya teman satu tahun itu baru naik 1%, 2%. Padahal 1%, 2% di saham kripto itu kan detik pun bisa. Detik pun langsung gini kan bisa. Itu demun kan juga bisa. Ya antara demun apa debun itu. Ya seperti itu kalau dari saya pribadi ya. Cuman teman-teman yang lihat video ini ya sesuaikan aja sama profil risiko masing-masing karena beda-beda karena apa? Karena kondisi keuangan kita beda-beda. Ada mungkin yang terlahir sudah kaya, mungkin nggak perlu lagi lah aset investasi saham kripto itu apa, saya sudah punya uang banyak. Ya itu terserah teman-teman karena itu beda-beda. Dan mungkin di kondisi yang kurang beruntung ada teman kita
kita yang mungkin kondisinya kurang menguntungkan secara ekonomi, ya mungkin bisa lah coba trader investasi ilmu dulu baru mulai trader itu bisa, untungnya digulung-gulung seperti itu. Jadi sesuaikan portfolio risiko sama kondisi ekonomi teman-teman. Kalau mungkin untuk karyawan ya mungkin bisa invest di saham sama cryptocurrency, disimpan lah. Kalau karyawan kan mungkin waktunya terbatas ya, untuk trading kan nggak mungkin gini terus dilihatin bosnya juga nggak enak kalau karyawan gitu. Mungkin lebih ke yang nggak usah invest lah, swing trading lah, seminggu, 2 minggu, sebulan, 6 bulan gitu bisa juga. Tapi kalau misal ada juga yang menganggur di rumah, emang istilahnya trading for living gitu, trading untuk hidup, ya sudah nggak apa-apa, lakukan aja secocoknya senyamannya lah, senyaman teman-teman. Cuman dari saya sih seperti itu. Untuk milenial ya lebih cocok ke digital, karena sekarang kita di mana-mana bisa bawa gawai, di mana-mana sudah tersedia wifi, kita bisa pakai di mana aja seperti itu. Kita bisa bawa laptop kemana, ke warung kopi, ke coffee shop pun bisa lah, trading di sana juga bisa. Itu sangat fleksibel banget. Karena ya tadi milenial tuh nggak suka yang ribet-ribet, nggak suka yang harus ke mana developer tanda tangan kayak gini ke toko emas lah, ribet-ribet banget. Padahal zaman sekarang sangat bisa online. Tanda tangan online pun juga bisa ya, signature online itu juga bisa. Jadi seperti itu sih kalau dari aku pribadi. Ini pendapat saya pribadi, jadi tidak harus diikuti sama teman-teman. Sesuaikan dengan kondisi pekerjaan, kondisi keuangan, sama profil risiko masing-masing. Ini menarik sih, aku malah jadi kebayang. Kita ngomong ini ya, gawai ini sekarang justru hampir banyak persen kita dapat dari HP. Gitu bro, kerjaan kita dari HP semua beneran sekarang. Betul. Gitu. Jualan online ya. Wah, bahkan kemarin kan ada sempat booming ya, yang ibu-ibu menuduh tetangganya kalau ini di rumah nganggur tapi uangnya banyak. Ya kan siapa tahu tetangganya itu online shop, bahkan mungkin trading, apa mungkin desainer tuh sekarang penghasilannya jutaan miliaran di akun freelancernya si Amerika. Dia tapi bisa submit situ, aku nggak tahu sih websitenya, aku nggak tahu pernah lihat gitu. Jadi freelance buat teman-teman yang punya bakat desain itu, wah itu gila-gila menghasilkan bro sekali itu. Ya betul. Bahkan kemarin kan ada ini ya, aku pernah baca yang logo Pertamina baru itu loh. Itu kan dibanderol 5,1 miliar. Padahal apa? Sama sih buat? Aku lupa, orang Jogja kayaknya. Aku lupa. Cuman padahal gini loh, kan logonya kan cuma warna merah, hijau sama apa ya? Kuning Pak ya. Itu cuma dikasih radius saja di pinggirnya. Dulu kan lebih lancip ya, radius dan agak sedikit glow gitu, mengkilap gitu. Itu dibanderol 5,1 miliar. Padahal kalau orang awam mikir ya, misal aku aja bisa gitu. Masa enggak gitu. Tapi di balik itu ya si yang membuat itu kan dia juga menempuh pendidikan, juga pengalaman pasti dibayar. Makanya track record-nya tahulah, orang-orang yang membuat itu pasti udah berpuluh-puluh tahun berpengalaman dan memang punya filosofi. Jadi kalau yang tak baca ya, jadi ada filosofinya. Iya, sekali buat gitu kan harus ini juga dipresentasikan, juga harus punya deskripsinya, ini logonya melambangkan apa sih, kayak gini. Ada filosofinya. Kalau aku pernah baca itu warna merah itu membuat orang tuh lapar. Itu kenapa KFC, McD, Burger King, Popeye apapun itu bisa ada unsur warna merah. Ya betul. Banyak kan makanan sih. Jadi otak kita tuh akan berpikir apa yang nggak tahu sih, merangsang apa gitu nggak. Tapi warna merah itu membuat kita tuh pengen makan air geprek ini rasa semua. Itu nggak tahu ya, itu mungkin ilmu psikologinya desainer ya. Iya, psikologi warna-warna ya bro. Dan desain pun juga nggak tahu sih. Iya. Shape apa gitu nggak tahu sih. Ya makanya kan ya benar sih. Ya kebanyakan usaha makanan tuh warnanya merah sama kuning dominannya ya. Karena ya yang aku baca katanya merah kuning tuh menaikkan nafsu makan. Kalau warna biru tuh malah menurunkan nafsu makan. Itu ada ilmunya sih. Ya itu yang dibayar ketika mengedit desain itu. 5 miliar nggak mungkin cuma 5 miliar, jadi pasti ada kurang itu miliar. Iya. Pemikiran miliaran itu ya. Gampangnya kalau kita ke bengkel
mobil gitu ya, padahal cuma nyemprot ataupun cuma membersihkan tapi dibayar ratusan ribu, jutaan rupiah. Kadang kalau orang awam nggak tahu ilmunya ya cuma bilang ngono wae aku bisa gitu, kayak gitu aja aku bisa. Padahal si orang tuh nggak tahu si montir ini tuh udah berpuluh tahun pengalaman, mungkin sekolahnya mungkin yang perusahaan kayak misal kayak apa ya, Gilar atau ya Nasmoko apa itu kan harus training misal ke Jepang kemana, nggak tahu perjuangannya untuk mendapatkan itu. Makanya yang mahal tuh ilmunya sebenarnya. Jangan meremehkan hal-hal simpel seperti itu kalau kita nggak mau diremehkan. Iya. Jadi tadi kita lagi masalahnya sih lebih banyak di aset digital, tapi tidak juga punya beberapa di properti dan sebagainya. Jadi teman-teman misalkan punya duit ya, sebisa mungkin sebelum kita investasi ya teman-teman ya, kita juga harus punya dana dulu darurat. Dana darurat itu uang yang kita pendem ya, entah di bank, entah di rumah untuk jaga-jaga atau sehari biasanya 3 kali lipat atau 5 kali lipat. Nah itu dulu punya baru investasi. Jangan uang daruratnya dipakai untuk investasi, itu buang gitu. Cuman kalau teman-teman berani ya salah. Iya. Nah, tapi aku tadi menarik satu nih. Investasi sebenarnya emas, reksadana itu menurutku bukan investasi sih, tapi lebih ke mempertahankan, melindungi nilai ke aset hidup. Karena kita kena inflasi. Iya. Inflasi sekarang kita nggak salah 4% setahun. Paling gede itu 11% di tahun 2008. Nah itu kita rata-rata per tahun itu 4%. Nah kenaikan gaji itu paling 8%. Sedangkan kenaikan properti 20%. Kenaikan sekolah 20% juga. Jadi selamanya anak milenial nggak bakal bisa beli rumah dengan uang cash. Karena kenaikan properti sama kenaikan gaji kita itu nggak nyampe. Aku pernah ngomong itu jadi. Ya. Itu tuh penting, jadi kita tuh harus juga investasi dan apa. Jadi kalau kecil reksadana itu paling kan 7% ya Bu. Ya itu pun udah istilahnya udah bagus banget 7%. Bagus banget itu. Deposito pun ya paling bagus 5% lah paling bagus itu. Apa? 3,5 sekarang. Ya iya, apalagi sekarang suku bunga turun kan, interest rate-nya turun, bahkan ya seperti itu sih bro. Jadi memang ya benar sih tadi emas reksadana itu jaga aset ya. Makanya ya kita harus cari ini aset investasi yang bisa melebihi inflasi, bahkan mungkin bisa ratusan ribuan kali dari inflasi. Itu apa kita harus nyari. Kita harus enggak itu masih ilegal. Kalau ke Amerika ya boleh legal. Jadi mengapa saya juga sering cerita atau sering ke teman gitu, kenapa kok jajaran orang terkaya dunia itu kok semakin kaya, why the rich getting richer, kenapa? Ya karena mereka masukkan ke aset yang memang pertumbuhannya itu sangat melebihi inflasi. Bahkan kalau cuman hedge fund atau ini ya perusahaan investasi ya itu melebihi ini indeks itu. Indeks. Kalau di Amerika mungkin aku harus melebihi S&P 500 gitu. Kalau Indonesia mungkin aku harus melebihi IHSG gitu. Bisa itu mekanik luar biasa loh mereka itu. Betul. Itu sampai mereka tuh seperti itu, sampai saking ketatnya mereka harus menghasilkan gain yang ini ya, yang ditarget mereka sampai seperti itu. Dan itu pun juga bisa kita lakukan gitu. Misal inflasi misalkan ada kata 3-4%, ya kita cari aja. Ya minimal ya jangan 5, 10% lah. Apa sih investasi yang setahun tuh gainnya bisa 10% itu apa? Cari aja. Ya kalau syukur-syukur bisa dapat yang ratusan persen bahkan ribuan persen gitu. Itu carilah gitu. Anak-anak muda harus paham. Karena kalau nggak seperti itu ya selamanya istilahnya net worth kita tuh akan stagnan aja. Net worth tuh istilahnya kekayaan semua kita. Ya kita punya apa aja tuh digabungkan tuh jadi net worth. Kita kan stagnan aja. Tapi kalau kita juga investasi itu akan berlipat-lipat. Ya. Tanpa butuh effort yang lebih. Ya kita biasa aja kerja, tapi aset kita yang bekerja gitu. Money works for us itu. Uang yang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Dan anak muda harus paham seperti itu. Strategi seperti itu. Ya, seperti itu sih. Jadi kayak bisa jadi jelasin untuk kita tuh ya sebisa mungkin berinovasi dalam proses saya cuma jangan ikut-ikutan. Karena tadi Mas Hari bilang orang kaya makin kaya, benar banget. Karena apa? Kita cek aja 10 orang kaya di Indonesia dan 10 orang kaya di dunia. Pasti yang bikin dia kaya itu saham sama propertinya. Contoh pertama
Bill Gates. Menurut teman-teman kayak dari mana? Microsoft bukan, dari saham Gak punya shares di ini big share Nah, punyanya bisa. Warren Buffett. Jadi malah justru Bill Gates itu kayak bukan karena Microsoft, iya sebagian, cuman Iya. utamanya malah justru saham. Iya. Terus Betul. McDonald itu juga bukan jualan makanan ternyata. Iya. Sebenarnya jualan properti teman-teman. Properti di mana-mana dia. Nah, jadi dia membeli properti dan membayarnya properti itu dengan income dari makanannya gitu. Jadi dia membeli sebuah tempat tapi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Karena yang membayar si propertinya ini ya si McDonald-nya sendiri, jadi dengan uangnya. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman cek, kalau juga baru cek berapa tahun ini sih, dia orang mereka itu pasti punya saham dan pasti punya properti. Itu kenapa orang-orang kayak gitu juga gitu. Iya. Kayak kemarin tahun pandemi kan memang kenaikan sangat signifikan dari Tesla ya. Dan itu Elon Musk punya 20% share saham di sana. Jadi dia langsung naik jadi nomor 1. Tapi sekarang memang ini sih digeser Jeff Bezos lagi. Tapi tetap ini dua orang ini emang saling menyalip sih. Bahkan Elon Musk tahun sebelum pandemi kan peringkat masih 30-40-an. Langsung pandemi melesat banget itu saham Tesla itu. Iya, istilahnya yang bikin membuat dia semakin kaya apa ya, saham dia di Tesla. Yang enggak lain enggak bukan, walaupun Tesla mungkin penjualannya belum Belum banyak sebenarnya. penjualan belum banyak. Tapi nilai saham itu sudah melebihi, istilahnya gini, melebihi ekonomi real. Jadi memang capital market itu seringkali lebih jauh di depan ekonomi real. Ekonomi sekarang masih terseok-seok, tapi capital market sudah mencapai all time high gitu. Bahkan Dow Jones ya, DJIA sama S&P 500 sudah mencetak all time high beberapa kali. IHSG juga mau balik ke angka tertingginya juga. Tapi kan ini kan masih ditahan dulu, turun lagi ini. Kemarin juga mau naik, ternyata tahan dulu, turun dulu. Tapi malah sulit bahaya sih kalau dia sampai ATH. Ya, Malah bubble gitu. malah bubble. Sebenarnya makanya saya juga bilang ke teman-teman kalau koreksi itu wajar gitu. Jadi jangan takut koreksi. Kecuali kalau koreksi tidak wajar, ya itu mungkin kita baru boleh ini ya waspada gitu. Mungkin depresi atau itu depresi ekonomi kita boleh waspada gitu. Nah, kalau koreksi dikit-dikit wajar gitu. Kalau teman-teman bingung antara hubungan value sama real market tuh kayak kalau Andika Sutomo Putra tuh mengondisikan atau menggambarkannya tuh misalkan si market ini tuh sebenarnya si anjing. Nah si real market atau market sebenarnya itu tuh si pempunya atau si majikan. Nah seringkali kan anjing maju duluan, maju duluan. Nah biasanya ada dua kondisi yang terjadi. Si majikan akan menarik anjing itu, menarik market itu, atau dia sendiri majikannya yang ikut si anjing itu. Nah tergantung yang mana nih yang duluan menang. Nah ini sekarang kondisinya anjing lagi di depan ya. Ya, emang capital market lagi di depan. Nggak tahu nih. Ya. Kalau orang-orang bilang pakar-pakar ngomong ya kita turun lagi dulu, nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Jika mungkin mereka nggak punya barang. Kita sepintar apapun kita menganalisis, kita tetap harus ngikutin arus dari maker lah. Kita istilah kasarnya ya bandar lah. Kita harus tetap mengikuti arus mereka. Kalau kita mau mengalahkan mereka ya nggak bisa. Mereka uangnya ratusan miliar, puluhan triliun, ratusan triliun mungkin. Kita nggak bisa lah. Uang retail cuma berapa sih? Nggak bisa lah ngalahin mereka. Tapi kita harus ikut mereka. Seperti itu sih. Oke, mungkin segitu dulu kita ngobrol hari ini. Kita jadi dari awal kita ngomong tentang apa sih, kita harus kemana sih saham atau itu dan sebagainya. Terus instrumen apa aja yang kita pilih, terus apalagi terakhir adalah tujuannya kita investasi itu apa. Jadi itu penting ya buat teman-teman. Saya juga belajar dari Mas Hari mungkin. Ya, saya juga belajar. Ya, semua belajar. Jadi saya juga belajar dari Bro Yi saya juga. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Jadi teman-temannya sama-sama belajar. Kalau kita tadi ngomong ada yang salah, boleh dikoreksi. Jadi kayak saya salah di BPJA tapi nggak tahu. Kita cek aja jadi dan saya buat di sini berapa persen BPJA. Tapi kalau kita cek itu paling gede memang BPJA. Waktu saya kuliah dulu naik gila-gilaan, masih 10 ribuan atau 20 ribuan waktu saya SMK aku lupa. Tapi sekarang dulu saya suka bingung bro, aku mau beli saham di mana sih? Nah ini juga menarik sebenarnya. Belum tak pasang bentar ya.
Aku dulu membuat saham, ayo bingung mau kemana, bingung, nggak punya KTP, nggak punya SIM dan sebagainya. Dulu kan ribet ya. Ya ribet dulu. Sekarang gampang bro. Online semua bisa dari website. Oh, pinjam KTP bapakmu, KTP orang tua. KTP ibumu, sing nang kowe. Iya. Karena sing terakhir Korea itu berapa bro? Ya 15 ya kayaknya. 15. Belum kan, belum punya nomor induk negaranya, ini kan belum punya. Iya. Nah, itu kok bisa pakai kerama bapak ini kan? Iya. Karena sebenarnya kekuatan investasi itu mereka yang lebih banyak mendapatkan itu pasti yang memulai lebih awal. Nah, karena kita investasi di waktu. Iya. Kita tuh lawannya cuma waktu sih. Waktu Waktu sama kesabaran. Waktu itu dijujur oleh kesabaran. Jadi makanya orang-orang ya kayak dari investasi itu adalah orang yang sabar. Orang-orang yang nggak greedy. Tidak kemaran. Merah ya sabar. Di bawah kabur uangnya ya sabar. Oh enggak juga ya. Kalau itu emosi ya. Terima kasih bro. Ya, terima kasih. Sharingnya. Mungkin kita akan lagi next time nanti untuk jadwalnya bro hari seminar coba nanti saya cek dulu apakah bisa saya buatin video jadi kita bisa record untuk seminarnya. Jadi 2 hari ini luar biasa kan ya. Buat seminar sendiri. Diundang sebenarnya. Itu udah dibukakan pintu ya. Oke, gitu teman-teman, terima kasih waktunya. Sekali lagi kalau misalnya ada kesalahan kita bisa koreksi. Nah, terima kasih waktunya. Sehat selalu, jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa. Ya, terima kasih.